Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan memaparkan materi yakni berkaitan dengan teori pengembangan sistem pendidikan Islam di pesantren. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dengan nomor pokok mahasiswa 240621200043 dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 dan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Anda Hajah Neneng Nafisa MSc MAG. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, yuk kita pahami dan simak materinya. Teori Sistem Pengembangan Pendidikan Pesantren. Nah, sebelumnya teman-teman, yuk cari tahu apa itu pendidikan agama Islam dan apa itu pesantren. Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata san yang berarti manusia baik dengan suku kata tra yang berarti suka menolong, sehingga kata pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di pondok pesantren berarti lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam di mana para santri, santriwan dan santriwati dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis. Maka dari itu, pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadikan rujukan moral atau perilaku bagi masyarakat umum. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur pendidikan pesantren? Yang pertama ada pondok, di mana sebuah pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan asrama atau pondok atau pemondokan sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri di bawah bimbingan para kiai. Nah, pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang dalam bahasa Indonesia menekankan kesederhanaan bangunan. Yang kedua ada masjid. Masjid menurut Lugha dapat diartikan sebagai tempat bersujud. Nah, di dalam masjid ini, di samping berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga biasa dialihfungsikan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada santri. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Yang keempat, kiai. Bukan berasal dari kata bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Kata-kata kiai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Yang kelima ada pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kitab klasik dalam pesantren dimaksudkan adalah kitab kuning. Bukan berarti warna kitab ini kuning, melainkan yang dimasukkan dalam kitab yang ditulis oleh para ulama salaf pada abad pertengahan yang berisikan huruf Arab gundul atau tanpa berharokat yang harus diberi makna di bawah atau absahi menggunakan huruf Arab atau pegon. Selanjutnya, ada berapa sih macam-macam pendidikan pesantren? Yang pertama ada pondok pesantren tradisional, di mana pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional. Pembelajarannya mengenai ilmu-ilmu agama Islam yang dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Yang kedua ada pondok pesantren modern, di mana pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah ataupun sekolah, tetapi dengan klasikal dan memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga memberikan pendidikan keterampilan atau disebut dengan berentrepreneur. Yang ketiga, pondok pesantren komprehensif, di mana pondok pesantren ini memiliki sistem pendidikan dan pengajarannya gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Selanjutnya, landasan teori apa yang melatar belakangi pendidikan pesantren. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melihat suatu manusia atau status manusia dari proses pendidikannya. Selanjutnya, bagaimana sistem pengembangan pendidikan pesantren? Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Menurut Mas Tuhu, bahwa sistem pendidikan di pesantren memakai sistem yang holistik. Artinya, para pengasuh memandang kegiatan pembelajaran yang ada dalam pesantren merupakan kesatuan atau lebur dengan totalitas kegiatan hidup sehari-hari yang memunculkan sikap saling menghormati. Lalu, pola pendidikan seperti apa yang digunakan di pesantren? Pola pendidikan dan pengajar di pondok pesantren erat kaitannya dengan tipologi pondok pesantren maupun ciri-ciri atau karakteristik pondok pesantren itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pendidikan, sebagian besar pesantren di Indonesia pada umumnya menggunakan beberapa sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat tradisional. Nah, seperti apa sistem pendidikan tradisional pesantren? Sistem pendidikan tradisional pesantren menggunakan 3 metode, yakni sorogan. Sorogan merupakan sistem pengajaran dengan pola dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya pandai menyorokkan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapan kiai itu. Yang kedua ada wetonan. Nah, sistem pengajaran dengan jalan wetonan ini dilaksanakan dengan jalan kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membaca kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. Yang ketiga ada bondonagan, yakni sistem pengajaran yang serangkaian dengan sistem sorogan dan wetonan adalah bandongan, yang dalam prakteknya dilakukan saling kait mengait dengan yang sebelumnya. Lalu, pengembangan sistem pendidikan pesantrennya itu seperti apa? Sejalan dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan pesantren juga tidak menutup diri untuk mengadakan pembaharuan baik metode maupun teknis dalam pelaksanaan pendidikan pesantren itu sendiri. Meskipun demikian, tidak semua pesantren mau membuka atau mengadakan inovasi serta pembaharuan terhadap metode pembelajaran yang ada. Pada awal berdirinya pondok pesantren, metode yang digunakan adalah metode wetonan dan sorogan bagi pondok non-klasikal. Pada perkembangan selanjutnya, maka metode pembelajaran pondok pesantren mencoba untuk merenovasi metode. Di antaranya ada metode muhawarah, muzakarah, hafalan, dan demonstrasi untuk mengembangkan pada metode yang baru yaitu metode klasikal. Adapun metode yang menjadi pengembangan sistem dalam pendidikan pesantren adalah yang pertama muhawarah. Muhawarah adalah suatu kegiatan berlatih dengan bahasa Arab yang diwajibkan oleh pesantren kepada para santri selama mereka tinggal di pondok. Nah, muhawarah ini biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yakni santri dituntut untuk bisa berbahasa Arab dan berdialog bahasa Arab di pondok pesantren dalam kesehariannya. Yang kedua ada muzakarah. Muzakarah merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah dunia seperti ibadah dan akidah serta masalah agama pada umumnya. Nah, metode muzakarah ini biasanya ketika santri mendapat suatu permasalahan, maka yang menjadi jawaban atau solusinya adalah ada di dalam kitab-kitab yang dipelajari, yakni adalah dalam kitab kuning. Yang ketiga ada hafalan, di mana dalam metode ini para santri diberi tugas menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Seperti apa hafalannya? Seperti ketika santri menyorokkan kitab kuning kepada para kiai, biasanya ada hafalan-hafalan yang diwajibkan dihafal oleh para santri tersebut.
Yang keempat ada demonstrasi, di mana metode ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mempergerakkan atau mendemonstrasikan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan perseorangan maupun kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan kiai dan atau ustadz. Nah, metode ini biasanya dilakukan ketika pembelajaran kitab yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah. Lalu setelah mempelajari isi dari kitab kuning itu mengenai ibadah, dipraktekkanlah oleh para santri di bawah bimbingan para kiai. Nah teman-teman, gak kerasa ya, tadi saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai teori pengembangan sistem pendidikan di pesantren. Yang menjadi kesimpulannya adalah setiap pendidikan yang kita tempuh selalu mengalami perubahan dalam sistem pendidikan baik di lingkungan pesantren ataupun tidak. Tetapi setiap pembaharuan metode pendidikan tidak menghilangkan metode yang telah lampau. Dan dalam pendidikan perlu adanya pengembangan sistem dalam pendidikan karena selain daripada temuan baru, tetapi juga sebagai tuntutan seiring berkembangnya teknologi saat ini. Maka dari itu, teori pengembangan sistem pendidikan pesantren ini sangatlah penting dan erat kaitannya dengan sistem pendidikan di pesantren. Gak kerasa nih teman-teman, sudah di penghujung materi. Saya Siti Zainab berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak apalagi memahami materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.